Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru hebat semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Saya PMG 108 dari SMK Negeri 1 Palembang. Saya Uli Asmafika Sari dari SDN 19 Palembang. Saya Ayu Dewi Ninggum dari SD Negeri 120 Kota Palembang. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik dengan penerapan coaching. Bergerak, menggerakkan. Bergerak, menggerakkan. Bergerak, menggerakkan. Bergerak, menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya, membawa cita dan cinta untuk anak-anak kita. Kami guru penggerak. Oke, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Puji. Apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah baik Pak Puji. Bagaimana Pak Puji kabarnya hari ini? Oke, baik juga Bu Ayu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal kita ada beberapa pertanyaan ini Bu Ayu yang akan disampaikan. Yang pertama, siapa yang menceritakan tentang penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini Bu Ayu, nanti coach dan coach itu akan saya amati dari nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Kemudian Ibu Ayu, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum pada saat proses coach dan coach ini nanti melakukan coaching bersama-sama. Kemudian bagaimana Ibu Ayu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut nanti merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Ibu Ayu disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah diterapkan kemarin, yang namanya adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama Bu Ayu yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama adalah kejujuran ilmu, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian Bu Ayu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari observasi tadi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu pertama mendengarkan aktif Pak. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, kemudian yang terakhir Bu Ayu, indikator yang bagaimana yang menurut Bu Ayu menjadi keinginan itu yang akan dikembangkan di dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Demikian dulu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Semangat ya Bu Ayu. Ya, terima kasih ya Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Bagaimana nih kabarnya Bu Uli hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Ayu. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Uli. Dengar-dengar ini Bu Uli ada yang ingin disampaikan ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Ada sedikit keresahan nih Bu Ayu yang mau saya berbagi dengan Bu Ayu. Oke, tapi sebenarnya kita tidak memiliki waktu lama yang ngobrol paling 15 sampai 30 menit. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ini Bu Uli? Minggu ini terkait dengan kami guru di sekolah Bu Ayu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun belum ada perubahan dengan materi pembelajaran yang masih konvensional seperti itu ya, sama media-media pembelajaran yang juga masih media kemarin. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahannya ini tentang pembelajaran yang teman-teman Bu Uli yang kurang variatif ya Bu ya? Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Uli dapatkan? Tentunya saya berharap ya Bu mendapatkan adanya perubahan dari sekolah khususnya dalam penyampaian materi dan juga media pembelajaran. Oke, jadi Ibu Uli harapannya adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Uli ingin lihat dalam satunya? Ya, tapi yang buat saya sebetulnya dia kalau perubahan setidaknya dalam pengajaran dia itu metode kita itu media pembelajarannya, kalau bisa jangan selalu konvensional karena sibuk selalu sekali konvensional, tapi sekali boleh lah. Apalagi sekarang ini kan sudah adanya Bu ya media pembelajaran yang sudah berkembang, teknologi juga sangat pesat perkembangannya seperti itu ya. Mungkin bisa yang
dulu deh kayak Canvas dan kelas-kelas lain kan, Canva, Quizizz yang mungkin tidak asing lagi di anak-anak. Oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kita menemukan beberapa variasi dalam metode model pembelajaran. Kira-kira itu dalam masuk level 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu ini udah nyampe level berapa nih Bu? Kalau untuk level di sekolah saya sebenarnya masih 5 Mas. Karena memang banyak paruh ya guru-guru yang masih menggunakan konvensional. Oke, di level 5 kira-kira ini perlu ditingkatkan lagi, mau di sekolahnya itu di level berapa dalam pembelajaran yang bervariatif begini tuh? Kalau keinginan tentunya kita inginnya sempurna ya Bu ya. Kalau keinginan ya Bu ya. Tapi kalau kita targetkan sih kalau target saya mungkin minimal 7 lah Bu ya. Jadi itu insya Allah mungkin lebih bagus lagi untuk belajar di sekolah. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya itu Bu kira-kira? Nah itu Bu ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan nih rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat nantinya. Tapi mungkin sepertinya ada kegiatan seperti mentoring atau seperti pendampingan individu gitu ya, dengan beberapa guru yang lain, atau mungkin bahkan pelatihan seperti itu bisa. Oke, berarti Ibu ini pengen rencananya tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan ke rekan-rekan guru sejawat yang ada di sekolah Ibu. Oke, saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana ya Bu, dari pelatihan sama mentoring? Kalau untuk sama mungkin sudah Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Uli ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa kira-kira di sekolah Ibu? Sedang kegiatan mentoring sudah ada basicnya seperti itu yang sudah biasa menggunakan itu kan bisa ya kalau pendampingan sama mentor. Oke, berarti Ibu Uli ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan teman-teman sekolah ya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu Uli akan merealisasikannya mentoring ini di sekolah Ibu? Saya mau secepatnya ya, dan insya Allah ya mungkin di depan ini dia akan belajar ya, mungkin bisa diterapkan di depan. Oke, Bu Uli, bagus sekali Bu Uli. Kira-kira Bu Uli dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Uli dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini ya, saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara terjadi perubahan di sekolah, saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang Ayu sampaikan tadi, menyambung guru sekolah, kolaborasi dan pemanfaatan. Oke, alhamdulillah Ibu Uli sudah ada gambaran ini bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah bersama rekan sejawatnya. Oke, percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Ibu Uli untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan sejawatnya dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih Bu. Oke, saya diri ya Bu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uli. Oke, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Oke, Puji. masih tetap semangat ya hari ini ya. Iya, semangat Bu Puji. Ya, Bu Ayu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Uli, dan sebelum penutupan ya Bu Ayu ya, saya akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pasca observasinya. Nah, yang pertama Bu Ayu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator atau capaian yang diinginkan ya? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur itu bisa menggali coachingnya untuk menciptakan permasalahan apa yang dialami. Oke Bu Ayu, nah sekarang menurut saya sebagai observer Bu Ayu ya, tadi proses coaching tadi Bu Ayu dan Bu Uli sudah berjalan dengan sangat baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita yang sudah dilakukan di awal, dan juga Bu Ayu sudah berusaha menggali dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga
Bu Dwi dan Bu Ayu bisa menemukan solusi permasalahannya ya tadi ya. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan coaching yang sudah ada. Dan pertanyaan terakhir ini yang Bu Ayu ya, sebelum kita tutup, kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayu berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang saya kembangkan itu yaitu dengan lebih memahami lagi dalam proses coaching Pak. Nantinya agar dapat coaching itu menjadi lebih baik lagi. Oke, nah Bu Ayu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan memang terus tetap baik. Demikian observasi kita hari ini Bu Ayu ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat. Semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dengan berpraktek dengan guru. Terima kasih Pak Budi ya tadi. Bersama kita bisa menciptakan masa depan. Selamat pagi Bu. Nah, pagi Bapak, gimana kabarnya Pak? Hari ini sehat, bahagia Bu. Alhamdulillah. Oh ya Pak, saya dengar Bapak akan melakukan coaching Pak ya? Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching Bapak, mungkin ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bapak, boleh? Tunggu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bapak ya. Nanti akan ada rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan profil Pak atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Nanti mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bapak ya, boleh Bapak ya? Iya, boleh Bu. Nah, untuk yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Oke, terima kasih Bu. Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini itu tentang kehadiran penuh, Oke. dan kegiatan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak. Jadi mau mengembangkan potensinya itu dari kehadiran penuh, dari Bapak ya, sama Iya. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak ya. Nah, di antara kedua tadi Bapak, mana yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan pengajuan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, kira-kira indikator kepercayaan apa yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai di dalam proses coaching ini adalah mendapatkan solusi. Jadi coaching mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialaminya, sehingga coaching juga tahu cara menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian coaching juga tahu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Baik Pak, jadi indikator pencapaiannya itu sudah menemukan sendiri solusi atas masalahnya ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Nanti Bapak silahkan untuk melakukan proses coaching dengan coaching, dan sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bapak ya. Ya, terima kasih. Silahkan Pak melaksanakan proses coachingnya. Pak. Oke, selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Juga baik, bagaimana nih kabarnya Pak Uji pada hari ini? Oke, baik juga ya Bu Ayu ya. Oke, Bu Ayu, saya mendengar bahwasanya Bu Ayu mau menyampaikan sesuatu nih pada hari ini. Boleh diceritakan? Ya Pak Uji, saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi pada sekolah. Oke, jadi kita ada waktu kurang lebih 12 sampai 15 menit ya, boleh diceritakan apa yang dialami? Di sekolah saya itu Pak, karena kan sejauh saya itu memiliki pembelajaran yang menarik. Jadi siswa itu merasa bosan, tidak aktif, dan pembelajarannya kurang menyenangkan. Karena pengajaran yang mereka lakukan ya itu saja, seperti ceramah, tidak, pembelajarannya kurang lebih berkembang. Berarti di sekolah masih banyak anak-anak yang kira-kira bervariasi. Iya, paham ya Pak. Kemudian ini yang Ibu Ayu tekankan ya, itu pembelajaran yang belum masih yang kontemporer ya, yang lama gitu ya. Jadi mengandalkan hal-hal yang lama ya Bu Ayu. Ya, ceramah dari pembelajaran. Oke, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bu Ayu dapatkan?
ada perubahan gitu loh Pak, perubahan setidaknya perubahan di sekolah dengan model pembelajarannya, metode yang digunakan lebih bervariatif lagi dan lebih memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oke, jadi Bu Ayu memang mengadakan perubahan untuk diri sendiri dan bisa merubah lingkungan di sekitarnya ya. Iya. Bu, ya. Oke, nah Bu Ayu, perubahan seperti apa yang Bu Ayu harapkan dari rekan-rekan Bu Ayu di sekolah ini? Perubahan yang lebih baik ya Pak, seperti menggunakan model yang bervariasi, terus secara maksimal dan yang sudah ada disediakan di sekolah seperti menggunakan waktu, menggunakan peralatan yang ada di sekolah, lingkungan di sekolah, taman, olahraga yang sudah disediakan. Oke, kalau saya menambahkan sebagai level belajar yang KTT itu levelnya 10. Kalau Ibu Ayu ini berapa level yang diharapkan? Mungkin kalau itu levelnya kalau sekolah saya kan punya Pak ya, kalau saya ini kampus level 7 atau 8 Oke, baik. Jadi kurang lebih di level 7 atau 8 ya yang akan Ibu target ya. Iya Pak. Kira langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu guru mencapai level tersebut? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan semalam permasalahan ini kepada kepala sekolah saya terlebih dahulu ya, sehingga adanya perubahan dalam pembelajaran pada guru kan guru yang di sekolah seperti itu Pak, dan juga melakukan pendampingan kepada sekolah agar pembelajarannya lebih kreatif dan kreatif. Jadi pendampingan ya. Kira-kira dari perubahan ini dan yang akan Ibu Ayu lakukan ini, strategi apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Oke, kayaknya strategi yang pertama kita lakukan itu adalah pelatihan mentoring kepada rekan-rekan sejawat terlebih dahulu Pak, karena itu lebih efisien menurut saya dengan mentoring terlebih dahulu. Ya, sepertinya kalau mentoring ini kan akan dilakukan oleh Bu Ayu ya. Dan kira-kira yang akan Bu Ayu lakukan sasarannya itu pengen kemana? Sasaran itu pengen berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga berdampak penyampaian materi siswa itu lebih kreatif, tidak monoton seperti itu saja. Kira-kira dengan perubahan yang akan Bu Ayu canangkan ini, siapa yang akan membantu Bu Ayu dalam melakukan hal tersebut? Saya akan mengajak berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang satu pengajaran aplikasinya itu mungkin mereka karena dia pintar juga di bagian IT, pembelajaran juga bagus, ini saya akan berkolaborasi dengan dia. Kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu? Iya. Nah, baik Bu Ayu, berarti nantinya dengan kolaborasi itu dengan guru lain, apa yang akan Ibu harapkan dari kolaborasi? Saya harapkan semoga dengan adanya kolaborasi itu pembelajaran dengan sejawat akan lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi, jadi siswa itu tidak perlu bosan dalam belajar di sekolah. Oke, Bu Ayu. Ya, sekarang kita sudah di penghujung acara ini Bu Ayu ya. Dari percakapan ini apa sih yang akan Ibu dapatkan dari percakapan? Setelah ngobrol dengan Om ini ya, saya merasa lega nih Pak, sudah menyampaikan masalahnya pada di sekolah. Semoga cara saya ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Semoga berjalan lebih menunjukkan negara. Oke, terima kasih Bu Ayu atas kesempatan dan waktunya. Nah, setelah mendengarkan cerita dan keputusan dari Bu Ayu ini, tidaknya bisa membantu ya untuk menemukan solusinya. Terima kasih Pak Muji atas waktunya, sudah memberi waktu saya untuk mendengar ini sampai ya Pak ya. Ya, terima kasih juga ya Bu Ayu. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa menyampaikan apa yang menjadi gambaran Bu Ayu ke depan.
Pak Muji. Selamat siang, Uli. Gimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Ya, syukur berjalan dengan baik dan lancar, Uli. Alhamdulillah Pak ya, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Akan saya tanyakan kepada Bapak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching gitu Pak? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur cerita, Bu ya. Itu dengan menanyakan dan identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Baik Pak, jadi sudah berhasil gitu ya Pak ya? Coaching sudah sesuai dengan alur cerita ya Pak ya? Dan mengidentifikasi masalah dan yang lainnya juga sudah. Nah arahnya Bapak sudah present juga tadi Pak ya, kehadirannya sudah penuh juga, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, saya lihat tadi sudah memberikan beberapa bobot pertanyaan juga yang berbobot ya Bapak ya pada coaching. Nah satu lagi Bapak boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya berdasarkan melakukan coaching hari ini? Pada prinsipnya saya akan mengembangkan mendalami tentang alur cerita ini Bu ya dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik. Jadi luar biasa ya Bapak ya sudah mendalami alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta juga sudah. Saya akhiri Pak ya, bisa kita ketemu lagi nanti ya. Untuk hari ini sudah cukup Bapak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Muji. Semoga bermanfaat. Selamat siang Pak Muji. Iya, terima kasih. Ilmu dan kasih kami melangkah pasti. Tak ada yang tak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Bu Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Bagaimana nih kabarnya nih Bu Uli? Alhamdulillah sehat. Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching betul Bu? Betul betul. Oke, di sini saya akan menjadi observer Ibu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti di saat Ibu melakukan coaching atau sesuai dengan ceritanya, forum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, bagaimana nanti Ibu coaching menanggapi, bagaimana nanti coachingnya akan menanggapi dan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Oke, sehingga proses pelaksanaan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching media, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, boleh? Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan Bu? Kompetensinya 3 Bu yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran tentunya, kemudian mendengarkan aktif Ibu, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Kira-kira? Mungkin ketiganya akan saya kembangkan lebih spesifik Bu ya, mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengar aktif saya yakin menjadi lebih fokus nantinya, sehingga saya bisa hadir Bu ya atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching dan bagaimana yang itu dapat tercapai. Kalau indikator pencapaian ini ya, saya melihat apakah coaching ini sudah mencari solusi atau permasalahan yang dia hadapi, dan coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelum itu Ibu melakukan coaching nanti, semoga nanti saat Ibu melakukan coaching selalu ingat ya Bu dari hal-hal yang disampaikan tadi, dan selamat melakukan coachingnya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Bu. Sama Bu. Ya, selamat siang Pak Muji. Siang, Bu Uli. Gimana kabarnya Pak Muji hari ini? Bahagia, cuma ada kendala ini Bu Uli. Wah, bahagia. Kendalanya apa nih Pak? Ada jalan ini, ya karena anak-anak pas
pelajaran saya pada bosan ngantuk. Ya katanya bosan dengan guru yang lain, disuruh nulis, disuruh dengerin ceramah, malah buat rangkuman dari soal-soal. Jadi mungkin Pak dari sekolah dari jadi anak ini lebih menyampaikan dirinya bosan seperti itu Pak ya? Iya. Jadi gimana Pak menjadi kira-kira daripada asal-usul anak-anak ini? Iya, saya pengennya jadi pendamping untuk teman-teman untuk di sekolah ini biar bisa belajar di variatif. Oh, jadi harapan Bapak, Bapak ini lebih pengajarannya lebih bervariatif gitu ya Pak ya? Iya, betul boleh. Oh ya, harapan jadi perubahan dalam cara penyampaian materi yang ini kira-kira perubahan cara penyampaiannya seperti apa Pak? Kira-kira? Iya, tapi maksudnya mereka itu biar bisa menjadi senang di kelas dulu dengan model pembelajaran yang variatif, dengan kuis, game, ataupun tampilan kegiatan. Jadi memang di sekolah Bapak berarti permasalahannya itu pengajarannya yang kurang bervariatif begitu ya Pak ya? Jadi Iya. kalau untuk ini kira-kira nih Pak, kalau dikasih berapa nilainya sampai level berapa ya? Kalau misalnya sampai 10 100 Pak, sekolah Bapak? Iya, sementara baru level 6 dulu. Dari level 6 ya, udah sebenarnya sudah cukup ini Pak ya, Iya. nggak sedikit lagi gitu Pak ya. Jadi masih di level 6. Kira-kira target Bapak nih sampai level berapa? Ya, kira-kira untuk yang bisa terapkan kayaknya rekan-rekan itu sampai level 8. Level 8 Pak ya. Oke Pak, sebenarnya itu masih untuk 8, mungkin Bapak saya yakin ya kemampuan Pak Muji bisa lebih besar ya, ke 9 atau mungkin bisa sampai 10 loh Pak. Jadi untuk rencana kedepannya Pak untuk bisa mencapai level itu, apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Saya pengen konsultasi dengan kepala sekolah dulu, pengen ngadain ya workshop pelatihan untuk membuat media pembelajaran ataupun hal lainnya kaitannya biar mereka lebih aktif lagi teman-teman di sekolah ini. Ya pelatihan yang simpel sederhana. Jadi kalau misalkan workshop sama sekolah, kira-kira mana Pak yang lebih yang mungkin bisa dilakukan di dalam Ya, saya pikir nanti pelatihan untuk membantu teman-teman membuat pembelajaran lebih menarik, lebih variatif. Jadi misalkan bisa menggunakan kahon, puisi, ataupun yang lainnya. Jadi nanti sudah ini ya, mungkin memang pelatihan pembuatan media-media ajar gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira kapan Pak itu mau dilaksanakan? Minimal paling lama 2 bulan setelah bulan ini, gitu ya, karena biar mereka lebih persiapan. Kemudian kebetulan kepala sekolah juga sedang ada kegiatan banyak di sekolah kita, jadi paling lama ya 2 bulan, tapi paling cepat dalam waktu 1 minggu ini kita akan coba laksanakan. Jadi Bapak akan melakukan itu. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak dalam pelatihan ini? Iya, nanti teman-teman di sekolah ada di dan ada juga beberapa yang sudah ahli di bagian media pembelajaran berkaitan dengan game atau quiz di proses pembelajaran itu yang sudah mereka terapkan di kelas mereka masing-masing dan praktik baik mereka juga. Baik Pak, jadi Pak Muji nanti selain akan melaksanakan pelatihan juga ada kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain ya Pak ya, yang sudah ahli di bidang itu Pak ya. Baik Pak Muji, mungkin dulu Pak ya kita sudah sampai akhir sesi perbincangan hari ini Pak. Saya harap nanti dengan cerita Pak Muji yang lebih baik lagi tentang sekolah Bapak ya, sebenarnya kira-kira sebelum kita kerjain ada yang Bapak mau sampaikan? Iya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Bu ya kegiatan ini, karena biar anak tidak bosan, anak-anak juga bisa mempraktekkan pembelajaran yang variatif, sehingga anak juga
ya. Sehat selalu, selamat siang kami. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu Uli, coachingnya sudah berjalan dengan lancar, baik. Tadi sebelumnya melakukan coaching tadi sempat saya nanyakan tentang pencapaiannya. Oke, dari indikator pencapaiannya yang diinginkan Bu Uli tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Uli terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Bu Ayu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menyatakan tujuan sebelum melakukan pencakapan juga. Kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan Ibu tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching ke depannya. Gitu ya. Menurut saya sebagai observer tadi sudah sangat bagus sekali, sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur tirta, yang dimana Bu Uli sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu coaching ini juga menerapkan prinsip coachingnya. Oke, selamat ya Bu Uli. Sebelumnya kita akhiri ini, saya mau ada pertanyaan lagi boleh? Boleh. Oke. Yang saya tanyakan, yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya selain kompetensi yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Agar mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, saya dapat menggali informasi lebih mendalam, dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Luar biasa sekali nih Bu Uli. Tadi padahal sudah menemukan artikel tadi sudah luar biasa sekali ya. Tapi di sini Bu Uli sudah melakukan pertanyaan yang berbobot karena dari saya lihat tadi responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan, tapi luar biasa sekali nih Bu Uli lebih menggali lagi ke depannya. Semoga next ke depannya Bu Uli lebih baik lagi. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Saya akhiri sampai di sini. Demikianlah demonstrasi dari kami. Terima Terima kasih. kasih.